Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam hasbur. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat sebuah power supply 12 volt ya teman-teman. Oke, ini di depan adalah bahannya ya. Oke, yang pertama itu adalah sebuah trafo ya teman-teman. Ini saya menggunakan trafo polaritas dan ada simbol AC ya teman-teman. Nah ini yang ada polaritas itu ini ya, nih plus sama minus itu adalah outputnya nanti ya teman-teman. Sedangkan yang bentuk gelombang ini adalah untuk ke trafonya ya, AC. Oke, langsung kita solder aja di sini nih teman-teman. Nah di sini ya. Oke, kita solder di sini. Nah, terus satunya lagi juga tetap sama ya. Saya menggunakan satu warna kabelnya, ini warna hijau semua. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Terus kita pasang sebuah elko-nya ini teman-teman. Elko. Nah, elko-nya ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau kebalik dia bisa meledak ya. Bisa jadi kayak petasan lagi gitu. Nah ya, ini plus ya, di sini ini plusnya, positifnya ini. Nah di sini elko juga ada positif ya. Nah ini semuanya positif nih yang ini, dan ada yang warna hitam. Nah ini yang dihitemin itu dia ada negatifnya ya, jadi negatif sama negatif, positif sama positif. Jangan sampai kebalik teman-teman, ingat itu ya, jangan sampai kebalik. Nah ini gini ya jadinya, positif sama positif. Nah, terus negatif sama negatif ya teman-teman. Nah, nih teman-teman seperti ini. Ini negatifnya ke sini, ini positifnya ke sini ya. Oke. Oke teman-teman, terus kita pasang kabel buat ke outputnya teman-teman ya.
Ini saya menggunakan capitan buaya supaya mempermudah ya. Nah, ini yang merah itu adalah positif. Nah, yang merah ini positifnya. Kita sambungkan di sini. Di sini ya, teman-teman. Di output yang berpolaritas. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Terus satu lagi, ini adalah negatifnya ya. Ini negatifnya. Nih. Oke, kita solder lagi, teman-teman. Nah. Oke, seperti ini ya. Oke. Simple banget. Oke, sekarang kita pasang ke trafonya, teman-teman. Sekarang kita akan sambungkan ini ya, yang hijau ini nih ke trafo. Nah, di sini ini terserah kalian nih, teman-teman. Kalian mau membuat tegangan yang berapa volt? Apakah mau yang 9 volt, 12 volt atau 15 volt atau sampai 32 volt ya. Terus kalian juga harus ingat, teman-teman, lihat tegangan maksimal pada elko ini. Tegangan maksimalnya itu adalah 50 volt, teman-teman ya. Tegangan maksimal itu 50 volt. Kalau di atas ini dia bisa panas ya, panas dan menyebabkan meletup juga ya, meledak gitu. Sedangkan di sini kan tegangan maksimalnya itu 32 volt, jadi masih kuat dia ya, menampung tegangannya. Kalau seandainya kalian membuat tegangan 80 volt dikasih elko dengan kapasitas 50 volt, nah itu bisa meledak, teman-teman, elkonya. Oke, jadi sekarang saya mau 12 volt aja ya, teman-teman ya. Jadi ingin mengarahkan atau membuat power supply 12 volt. Oke, langsung kita solder, teman-teman. Di 0 ya, pertama 0 volt, ini 0. Nah, yang ini tuh bebas nih. Kalau yang ini, yang hijau ini bebas, apa mau di sini atau di sini juga bebas ya, terserah. Nah, ini 0 volt ya, kita solder dulu. Nah, sini. Terus ini satu lagi di 12 volt. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, mantap. Udah jadi seperti ini. Terus kita siapkan satu lagi, itu adalah kabel steker, teman-teman, buat colokin ke listrik PLN nya ya. Ini dia. Nah, buat input trafo di sini nih, teman-teman. Nah, 0 volt sama 220 volt bisa, atau 240 volt juga bisa ya, teman-teman. Nah, pertama di 0 volt dulu, 0 volt ya. Terus saya suka pakai yang 240 volt, teman-teman, jadi ujung sama ujung gitu ya, biar seimbang gitu. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi, teman-teman. Simpel banget ya. Oke, sekarang kita akan langsung tes aja lah. Oke, teman-teman, langsung tes aja kita. Nih. Ya, teman-teman, kita colokin pertama nih trafonya, ini colokin ya, yang ada kabel ini kita colokin ke stop kontak ini nih, ke si PLN ya, PLN 220 volt, colokin. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, udah ya, ini dia kayak gini. Kita tes dulu. Wow, ada listriknya ya, teman-teman. Nih, kita coba kalau pakai ini nih, timah sedikit, coba bisa jadi. Bisa, teman-teman. Langsung meleleh dia ya. Tuh. Karena ini arusnya gede banget, 10 ampere ya. Tuh, langsung gitu, teman-teman. Oke ya, sekarang kita akan ukur tegangannya bener gak 12 volt menggunakan ini, teman-teman, alat ukurnya ampere meter, tapi dia ada ohmnya juga ya.
langsung kita pindahkan switch selektornya itu adalah di tegangan ini. Nah di sini, teman-teman, yang 600 volt DC ini tuh ada garis searah sama ada garis bergelombang. Yang bergelombang itu ada AC, sedang kita mau mengukur DC ya. Jadi di sini 600. Ini bacaan volt. Oke, langsung aja kita. Ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau kebalik bisa rusak nanti ya. Oke, ini yang positif mendapatkan positif ya teman-teman. Ini positif mendapatkan positif. Terus yang negatif mendapatkan negatif juga teman-teman. Ya, lihatin teman-teman. Nah, tegangannya ini teman-teman 12 volt, 13 ya, jadi 12 volt ya jadinya. Nah biasanya itu kalau misalkan trafo yang abal-abal ya, itu tegangannya bisa sampai di atas 12 volt teman. Nah ini karena saya menggunakan trafo murni, ini murni nih teman-teman. Saya beli harganya itu 300.000 teman-teman, 10 ampere ya, itu jadi 12 volt. Kenapa ini jadi 13 volt? Jadi tegangan PLN juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi dia kadang naik 220 volt sesuai gitu, atau turun lah kayak gitu. Jadi ini yang mempengaruhi outputnya itu di sini nih. Jadi ya ada 13, ada 12 volt. Oke. Sekarang kalau kita nyalain ini gimana nih? Tegangannya drop gak ya? Nah ini LED lampu. Wow, mantap. Terang banget. Ya, teman-teman ya. Oh, ini efek kamera nih. Jadi gini. Nah, enggak ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.